Selamat pagi kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Shalom. Kiranya kasih, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus tetap terus menyertai langkah hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita memulai aktivitas kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya kasih setiamu yang besar terus melingkupi kami Tuhan. Engkau sumber rahmat, penuh kasih setia, penuh dengan kemurahan dan segala kebaikan. Biarlah seluruh hidup kami pada hari ini Tuhan, apapun yang akan terjadi, kami percaya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Tuhan daripada hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam masa dirumahkan ini, ketika semua kegiatan hampir melalui online, jadi saya banyak juga kadang-kadang belajar hal-hal yang baru dari YouTube. Ya, satu saluran yang menjadi kesukaan kita bersama-sama. Nah, pada suatu kali saya tanpa sengaja sebetulnya sedang melihat menu masak ya, seorang chef cook dari Singapura. Saya senang sekali. Tapi tiba-tiba saya ngelihat ada satu siaran gitu atau satu klip film. Nah, film ini langsung mengingatkan saya pada tahun 70-an atau hampir menjelang 80. Film silat yang waktu itu begitu luar biasa. Film yang menggambarkan tentang dunia persilatan, di mana waktu itu ceritanya ada seorang guru yang mempunyai 5 murid dan masing-masing murid diberi ilmu silat yang mengandung racun. Mungkin Bapak Ibu semua tahu kali ya, judulnya 5 Venoms atau 5 racun. Ada racun ular, ada silat ular kelabang, ada cecak, ada katak, dan juga ada kalajengking. Ya. Nah, itu sangat bagus sekali begitu kan ya. Tetapi saya tidak mau cerita tentang film silat tentang racun-racun tersebut, tidak begitu ya. Langsung mengingatkan saya pada kisah atau nas dari Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19, dikatakan demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat telah datang. Ya, kalau tadi film silat bercerita tentang ada ilmu silat tentang racun, tapi Nats ini sebetulnya menggambarkan ada racun yang lebih dahsyat yang disebabkan oleh dosa. Bagaimana dosa tanpa kita sadari telah menciptakan racun-racun yang luar biasa. Di sini dikatakan racun pertama adalah miskin. Miskin di sini belum tentu miskin secara materi, tetapi dosa dapat membuat mental karakter seseorang menjadi miskin, menjadi orang yang kehausan, menjadi orang yang tidak berkepribadian. Makanya tidak heran ada orang kaya tapi begitu rakus dan serakannya, bahkan seringkali sifatnya enggak lebih daripada orang miskin. Nah, miskin karena dosa ini justru Tuhan Yesus ingin memberikan satu kepuasan. Bagaimana Tuhan Yesus adalah sumber jawaban kebutuhan hidup kita. Lalu racun berikutnya yang bisa disebabkan oleh dosa adalah tentang tawanan. Yaitu bagaimana ketika dosa membuat kita tertawan, terikat, sehingga akhirnya kita melakukan dosa lagi, marah lagi, bohong lagi, tipu lagi, dan terus menerus. Sehingga kita tidak bisa bebas. Tetapi Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Dia sanggup membebaskan kita dari tawanan dosa. Lalu apalagi dikatakan buta. Buta di sini tentu bukanlah buta secara mata atau jasmani tentunya ya, tapi buta rohani, sehingga kita tidak lagi dapat membedakan mana yang baik,
sehingga kita tidak lagi dapat melihat hal-hal kebenaran, dan sehingga akhirnya mata rohani kita bisa tertipu oleh nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Inilah racun dunia itu. Tetapi Yesus adalah kebenaran yang dapat menuntun kita untuk mengenal kebenaran yang sejati, untuk mengenal kasih Allah, untuk mengenal segala sesuatu yang mengandung kekudusan, kebenaran, hidup, dan damai sejahtera. Lalu apalagi? Yaitu tentang tindas atau orang-orang yang tertekan. Bagaimana dosa juga melahirkan satu racun yang tidak kalah, membuat kita tertekan, membuat kita tertuduh, membuat kita terintimidasi, membuat kita kehilangan harapan. Maka tidak heran kalau ada orang yang bunuh diri karena kekuatan dosa. Tetapi di sini Yesus mengatakan bahwa Dia sanggup membebaskan kita dari tertindas oleh dosa. Oleh sebab itu, mari kita biarkan, kita serahkan hidup kita sepanjang hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Sehingga racun dosa itu yang membuat kita miskin secara rohani, yang membuat kita tertawan oleh dosa, yang membuat kita tertindas, dan yang membuat kita buta, itu semua dilepaskan dan kita boleh hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai langkah hidup kita selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Yesus Kristus sumber kebenaran yang Engkau berikan bagi kami orang percaya adalah pembebas, adalah juru selamat, adalah juga pemimpin yang dapat membawa kami kepada kebenaran. Biarlah seluruh hidup kami sepanjang hari ini ada di dalam pimpinan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, kiranya kasih Tuhan terus menyertai langkah hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.